Karena Ibnu Khaldun muncul sebagai terkenal dengan bapak sosiolog, tapi juga bapak sejarah. Karena namanya Muqaddimah kan pengantar ya. Jadi ketika kita ingin belajar filsafat, belajar tentang seni, tentang budaya, tak lepas dari pengantar dulu, pengantar hukum, itu biar kita tahu dasar-dasarnya. Nah, kita lanjutkan ya tentang para penulis berkumpul. Saat para penulis berkumpul, berebut kata dan bahasa untuk dijadikan lembaran-lembaran kertas kehidupan, maka kala itu tanah dan air menjadi saksi akan kemahiran para penulis saat menggores dan mengayunkan pena tepat di jantung kata dan di hati bahasa, hingga menjadi kalimat yang bernyawa saat dibaca dan disimak dari kata maupun bahasa. Para penulis berkumpul menjadi satu warna kehidupan tentang jalan seorang penulis penuh lika-liku kehidupan terjal. Tak jarang menghadapi hutan belantara bahasa. Ya ini ketika kita menghadapi hutan belantara, maka disitulah kita dituntut untuk mencari diksi-diksi yang tepat. Sulit untuk dimengerti setiap perasaan pena, seolah-olah tertutup kabut tebal dan tak terlihat, padahal di dalam kabut tebal itu tersimpan kata dan huruf yang setiap saat siap digores di pintu-pintu langit maupun di pintu-pintu gua. Angin sore hari masih nampak sepoi-sepoi, indah mewarna sepanjang jalan kehidupan. Matahari juga terlihat perlahan-lahan hilang ke ujung barat. Begitulah keadaan semesta di sore hari yang berulang-ulang. Itu juga para penulis terus menggores pena hingga berkumpul ribuan halaman kertas. Ini mungkin kita menanyakan dalam diri sendiri ya. Kita di dalam menulis, mengarang atau bercerita, di dalam tulisan sudah berapa halaman? Sudahkah 1000 halaman? Sudahkah 10.000 halaman? Sudahkah 100.000 halaman? Atau mungkin berapa halaman yang pernah kita tulis? Setiap hari kita menulis apa tidak? Karena menulis, kalau misalnya menulis sebatas status atau nulis seperti apa? Karena zaman dulu waktu belajar nulis itu ada istilah belajar nulis harian. Ya, belajar nulis harian. Ketika kita mau apa, ya itu kita tulis. Ketika mau bersekolah, ya kita tulis tentang sekolah. Ketika mau belanja, ya tulis waktu belanja. Ketika kita membantu orang tua, ya kita tulis. Dari situlah nanti akan tumbuh kembang budaya tulis, dan kita kalau kita akan mencari jalan sebuah tulisan. Jalan tulisan kita itu nanti masuk ke dalam dunia sastra atau dunia ilmiah. Dunia ilmiah berarti dunia yang lugas ya, lugas. Jadi bukan bahasa-bahasa idiom atau implisit, tapi eksplisit. Itu ya. Itulah keadaan semesta di sore hari yang berulang-ulang. Itu juga para penulis terus menggores pena hingga berkumpul ribuan halaman kertas sampai tidak terhitung huruf dan kata yang ditulisnya, sampai tidak ditulis atau dulu ya. Nah, tadi saya ceritakan tadi ya, orang-orang barat khususnya orang-orang Yahudi itu banyak menulis hebat ya. Di Albert Einstein, di Hegel, seperti Emil Durkheim. Makanya dulu pada waktu perang dunia kedua itu jutaan orang-orang Yahudi itu menulis. Misalnya menulis kertas dibuang di botol di laut seperti itu, dia menulis. Dia pandai ya, pandai bercerita. Sampai dia mengatakan bahwa pembantan itu ada 6 juta yang dibantai, tapi dibantai oleh negara Iran ya. Seperti itulah, karena dia pandai bercerita. Orang yang bercerita itu, makanya dari penulisan dari buku yang sejarah yang disembunyikan tadi kan mengatakan bahwa ketika sejarah ditulis oleh orang yang menang itu hal wajar, hal biasa. Bagaimana ketika sejarah ditulis oleh orang yang salah? Itu yang jadi pertanyaan. Padahal yang menulis orang barat itu ya. Buku yang tebal-tebal, perpustakaan yang tebal itu pemikirnya dari barat. Lalu bagaimana sarjana-sarjana Nusantara? Apakah sudah bisa menulis saya? Di dalam merangkai kata